Halo YouTuber, wah ini kapan hari saya cuma ngintip-ngintip bis ini di showroom. Kali ini kita dapat kesempatan istimewa, boleh nge-review, masih dilaksana. Dan ini ternyata setelah dikeluarkan dari showroomnya, ternyata gede guys. Kapan hari itu mungkin karena perbedaan size antara showroom dan bisnya, saya pikir ini medium gitu loh. Tapi ternyata setelah keluar, loh kok ini bis gede, full size itu ya. Jadi kita akan lihat langsung aja. Ini single glass dan bentuknya harus diakui ini kayak muka sedan yang ditempelin ke bis dan bisa tetap cantik ya. Jadi buat teman-teman wanita di sana jangan khawatir, big can be beautiful. Wah, asal tahu caranya. Oke, kita langsung review aja ya. Luarnya single glass, di atasnya ini ada jenenge apa ya? Running text. Running tag, running LED ya. Jadi ini untuk petunjuk apa? Jurusan ya. Nah, mosok kayak ngomong pang. Ketok jadul banget. Dan di sampingnya itu ada kamera. Itu mungkin ya kayak dashcam lah ya. Tapi di sini banyak sekali kamera, nanti kita lihat. Kemudian ini mereknya mobil, BYD. Katanya sih singkatannya Build Your Dream. Yang masukin mungkin dari Bakri Autopart ya, dan masuk sini sebagai sasis. Kemudian ini full dibuat oleh Laksana. Jadi desainnya yang Anda bisa lihat ini kayak Cityliner tapi jauh lebih futuristis gitu loh. Karena kayak grillnya ini, ya kan? Grillnya kalau yang biasa kan ya pasti berlubang gitu. Tapi ini karena sudah elektrik, dia nggak butuh pendinginan dari sini, maka ini dibuat LED ya. Dan ini nyala. Kemudian di running light-nya lampu-lampu itu desainnya bisa dilihat jadi kayak apa ya? Ini satu kesatuan yang utuh gitu loh. Bagus banget lah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi samping. Pintunya ada 3. Saya nggak tahu apakah depan ini bisa digunakan untuk akses masuk penumpang. Rasanya enggak, karena kalau dilihat dari pintu kedua sama ketiga, maka ini akan dijalankan untuk Transjakarta yang pakai platform ya. Jadi nggak bisa orang naik dari samping sini. Ini sepertinya otomatis untuk buka pintunya. Lalu peleknya sudah aluminium ya. Lubang 10, berarti udah kayak Eropa. Ukuran bannya, nah ukuran bannya bagus ini, 275/70 R22,5 gitu. Oh, lebih tipis ya Pak? Lebih tipis karena dia mungkin untuk ground clearance juga. Kemudian di sini ini pintunya, mestinya ini otomatis ya, buka tutup. Lalu ini nggak tahu ini apa. Oh, ada tangga. Oh, ini bagus ini. Jadi kalau suatu saat misalkan ini ada kerusakan di tengah jalan yang nggak bisa sampai ke haltenya, ini mestinya sama-sama yang di belakang itu ya. Wah, bot ya. A few moments later. Oke, jadi ini mungkin gini keluarnya. Waduh. Wah. Wah. Jadi kalau ini terpaksa ada trouble di mana nggak ada platformnya itu, penumpangnya masih bisa dievakuasi pakai tangga ini. Nah, ini pemikiran yang bagus ini. Dan desainnya bagus banget ini. Bisa ringkes. Oke. Ini buat teman-teman akap bisa jadi ide bagus, ya toh. Jadi kalau bus akap pakai model platformnya tinggi,
terus pakai ini, itu nggak bisa ngompreng keseringan. Karena masa, gini, terus main gini, nggak bisa. Oke, kemudian yang sini, kita lihat ya apa ini isinya. Mumpung diserahkan dan nggak ada yang jaga, jadi kita buka-buka aja. Baterai. Oh, Baterai. ini isinya baterai, guys. Jadi kendaraan listrik itu memang problemnya ada di kapasitas baterai ya. Dan ini baterainya besar dan saya yakin ini berat banget. Ini kalau ada tulisannya di sini nominal voltage-nya 64V. Berarti mungkin 64 volt ya. Terus rated energy 21760 Wh. Berarti 21 kWh. Ini satu baterai ini. Gitu. Ya, ini ada 4 di sini. Dan di sini ada kayaknya pemadam kebakaran itu. Jadi kalau ada konsleting atau panas dia otomatis ledak kayaknya. Oke. Apakah yang di ini apa ya? Kecil. Oh, enggak ada apa-apa ini. Kosong. Apakah yang sini juga baterai? Kita lihat. Waduh, macet. Baterai lagi, guys. Berarti ini ada sudah 8 aki. Yang sebelah kanan? Dan kayaknya kanan kiri ini bakalan. Berarti ini bawa 16 baterai gedenya sak gaban-gaban. Wow. Dan saya bedek ini yang belakang sini isinya tangga kayak tadi. Ya, jadi kita nggak usah buka lah, kesel bukai. Nah, sekarang yang kita lihat belakangnya. Nah, ini desain belakangnya sama juga, futuristis. Dan ini mungkin juga masih perlu pendinginan ya, karena apa? Kompartemen ini isinya untuk elektrik. Lampu-lampu LED ini sama seperti generasi yang sebelumnya lampunya, yang Cityline. Apa ini? Wah, ini kita sudah tidak tahu. Ini mungkin ini nggak boleh dipegang-pegang, guys, nggak boleh dibuka-buka nih covernya ya. Tapi kalau dibaca DC and auxiliary motor controller assembly. Jadi mungkin ini kontrol engine-nya ada di sini ya. Dan yang lucu di sini juga ada motor coolingnya. Kemudian ini kayaknya untuk AC ini. Ya, perawatan AC. Itu kompresornya itu kayaknya. Ya, kita nebak-nebak aja lah karena ini dibaca nggak ada hurufnya semua. Hurufnya ini, guys. Pak Tony belum belajar bahasa ini kayaknya. Hah? Seperti yang bisa dilihat di belakang juga ada running LED-nya, sama ada kamera, guys. Jadi ini untuk kalau misalkan parkir mundur bisa ngelihat situasi belakang, atau kalau misalkan ini di jalur busway lalu belakangnya ada motor-motor yang terobos, kalau sopirnya mau iseng bisa di setel mundur gitu. Jadi dia bisa ya di belakang pasti panik gitu. Kalau enggak jadi kamera tilang, Pak, kalau yang masuk jalur busway. Oh, bener. Loh, ini kok ada ini kecil buat apa? Cooling kayak. Canggih, Apa? Ini Genset. colokan listrik. Nggak tahu dia buat ngecas. Loh, Quick charge. quick charge. Oh ya bisa. Oh ya benar ya. Ini kan tetap perlu dicas. Iya, Pak. Ya kan? Ini tetap perlu dicas ya. Ini kan full elektrik, Pak. Ya benar. Wah. Ini ya, bagus banget ya. Desain itu kalau sudah seragam, ngelihat ini kecil, tadi saya langsung kepikiran kok ada lubang isi solarnya. Tak pikir apa karena citraan ini sudah ada kayak gini, tapi ternyata ya ini memang buat isi apa? Baterai. Energinya gitu. Ini sisi kanan sama, jadi
ini desainnya sepertinya simetris, dan seperti yang dilihat ini ada kompartemen-kompartemen baterai. Ini tangga, baterai lagi. Nah ini depan bak sopir apa ini, kita lihat. Kok yo aneh juga ini. Tabung angin. Ya, tabung angin sama aki. Nah ini ternyata teman-teman, lah ya kok ya lucu ya. Wong punya baterai segede gaban kok ya masih pakai aki kecil-kecil gini loh. Oh, baterainya kan 64 volt, Pak. Buat kelistrikan. Oh, benar. Jadi yang ini khusus motor untuk di rodanya sini ya. Sayang kita nggak bisa nginceng kolongnya. Tapi yang tadi waktu mobil ini dikeluarin, saya ikut naik. Ternyata bisa ngecas juga, cas-cas gitu loh. Berarti ini sistem remnya masih pakai angin. Ya. Oke, sekarang udah keliling, kita akan lihat dalamnya. Oke, seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat. Oke, nah ini kayaknya ruangan khusus untuk driver, dan mungkin karena nggak tahu COVID atau memang speknya seperti ini, maka ini sudah dibedakan sama ruang penumpang ya. Jadi semua kayaknya Transjakarta, Pak. Oh, semua Transjakarta kayak gini ya? Kayak gini. Wah, besok aku ora tahu lunga Jakarta. Tapi ini keren ya. Ini sudah ada apa? Apar. Kemudian kita lihat, wah ini duduk di sini. Ini kudu iso di-setel ya. Wah, besok. Udah nggak pakai kunci kah, Pak? Oh iya, ini sing mentul-mentul ya. Kok pakai power stop? Ini kita tutup ya, pintu kiri depan ya. Kita tutup jedek. Nah. Cus. Oke. Nah, sekarang mumpung kita menguasai ini, jajal maju. Ini kan remnya pasti. Oh, ngecas. Dengar nggak? Ini handrem kayaknya. Ngecas juga dia. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau digas maju nggak dia? Belum masuk. Oh, iya benar-benar. Pencet D. Kita harus direm pencet D. Nah. Wow. Jalan, guys. Tapi ya pelan-pelan aja ini. Tapi ini bisa dirasakan torsinya. Oh. Silent but deadly. Oke, mundur sedikit. Pencet rem, mundur. Nah, ini dingdung-dingdung. Terus dilihat, ini layarnya nih. Ini layarnya tapi rada aneh ya. Loh, kok tampilannya semua. Lah iya makanya. Tampilannya 9 biji keluar semua. Ya. Oke, rem sudah cukup. Kemudian handrem. Ngejes, ya kan? Nah, tampilan di sini ini bisa dilihat. Tetap ada RPM, lalu speedometer, angin juga ada. Nah, yang bagus ini di sini, tengahnya ini. Ini ada tampilan. Nah, ini 0 kW, berarti dia kayaknya nggak ngeluarin daya sama sekali saat ini, idle, ya kan? Ini ada temperatur, mungkin baterai, mesin-mesin, dan ini masih 44,8%. Ini baterainya logonya kayak baterai Tamiya. Bentar, Pak, ini nggak pakai kunci kok, Pak? Kok pakai? Kayaknya pakai ini ya, power. Oh, ini ya. Keren. Oh, pakai keyless. Oh iya ya, ono remote. Pakai keyless. Kayaknya suka bercanda ini yang desain. Oke, sekarang kita akan lihat dalamnya seperti apa, yuk. Oh, kalau masuk sini, ini walaupun idle, AC-nya dingin. Ya wajar, karena dia nggak perlu putaran mesin, karena dia secara elektrik nyala, ya berarti akan ada motor khusus yang gerakin kompresornya ya. Dan ini kayaknya kontrol unitnya juga yang di dalam. Jadi sama seperti yang bis-bis yang udah pakai ECU, maka semua yang ada di dashboard dan motor-motor listrik itu pasti ada kayak penghubungnya. Ya ini kayaknya ini. Ya.
Kapasitasnya saya nggak tahu berapa, tapi kalau jok ini ada 6, 8, katakanlah ini 2, 10, ya kan? Lalu belakang sini ada 1, 2, 3, 4, 8, 16, sama ada 1, 18. Berarti total 28 untuk duduk dan berdiri ya sehabisnya penumpang, ya kan? Kalau satu halte pemain uyu-uyuan masih bisa dikompres, masuk semua, ya. Tergantung ini juga mungkin. Oke, ini inlet AC sama dan outletnya ada di sini. Nah, ini nggak ada setelannya ya, karena isinya orang banyak, bakal sumuk sih mestinya. Dan untuk safety sepertinya ada kamera itu 1, 2, 3 di belakang. Jadi ada 3 CCTV yang ngawasin di sini. Lalu di masing-masing tiang ini ada pemecah kaca. Ada 4 pemecah kaca. Tolong jangan diambili ya toh, ojo gratil. Yuk diambili, itunya buat pajangan di rumah, enggak, ini untuk safety. Semua tempat duduk sudah dipasangi seat belt. Kemudian, nah ini karena rata dan pendek, maka ini apa? Spakbor ya? Spakbornya atasnya cuma kelihatan tinggal segini. Makanya tadi banyak pakai yang ukuran 275/70 ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada tulisan dilarang berdiri. Kenapa? Karena di bagian kuning ini ada benda yang bergerak. Ini enggak tahu nih bukanya gimana. Mungkin gini ya. Oh. Yang ini yang gerak, Pak. Oke, masuk ke gini ya. Oke. Desainnya bagus banget sih, dan saya pikir nanti tentunya ini akan makin banyak di kota-kota dan harusnya lebih efisien ya kerjanya. Cuma modal awalnya emang sangat besar. Satu, motor sama baterainya itu mahal. Kedua, jarak tempuhnya masih kurang. Yang ketiga, waktu pengisian baterainya itu masih lama. Jadi untuk akap itu kayaknya, apalagi yang punya timetable, itu kayaknya nggak bisa ngejar. Ya, jadi sampai Semarang, wah nyolok listrik harus 2-3 jam, wah nggak bisa. Biasanya kita kalau AKDP, Bumel, atau ATB itu udah jamnya paling istirahat 15-30 menit, maksimal 1 jam harus jalan lagi. Tim TikTok ya? Nah, makanya nggak nyanda. Ini kita nggak tahu range-nya berapa. Nah, kali ini kita ngomong sama Om Riri lagi, desainernya yang bikin di sini tuh. Dan sopo meneh. Oke, langsung aja ya. Kalau yang gini, Om Riri, sebelum generasi yang ini, itu kan Transjakarta saya lihat mukanya asimetris, ya kan? Itu pun buat saya, menurut saya loh ya, itu sebuah keberanian desain untuk asimetris, ya kan? Nah, tapi generasi ini kok dikembalikan ke simetris lagi? Ya, sudah gini, kalau dulu memang kita membuat seperti untuk desain Transjakarta itu harus dibedakan dengan apa untuk desain bis reguler. Karena ada juga yang sama, tapi kita harus beda. Jadi untuk yang pertama itu, generasi pertama itu untuk yang itu memang bukan agak futuristik lah sebenarnya. Agak berbeda, simetris, biar lain daripada yang lain atau beda. Jadi enggak supaya bisa menjadi ikon. Harusnya itu. Oke, jadi memang tampilannya kita bedakan. Nah, untuk yang generasi kedua ini kita karena untuk desain depannya berbeda juga untuk headlampnya. Ya, kita bikin beda sekalian aja lah. Jadi untuk generasi berikutnya baik depan sama belakang mereka. Oke. Berarti ini menggambarkan lebih futuristis lagi ya? Lebih futuristik lagi. Depan tuh ada tambahan ya variasi. Ya, kayak di grill tuh ada variasinya, terus di samping kanan kiri ada lampunya juga, di belakang juga ada lampunya, ada tulisannya terbatas. Karena ini udah masuk ke generasi kendaraan elektrik ya? Ya, benar. Oke, jadi bis kota itu memang sebaiknya desainnya dibedakan. Kenapa? Karena kalau disamakan, kadang-kadang pas ramean itu ada bis kota yang lari ke daerah. Itu zaman jahiliyah dulu ya kan? Itu. Oke, terus kalau bis kota ini kok saya lihat bentuknya kotak. Kotaknya itu maksudnya kalau
dari depan dilihat kan kayak cenderung bujur sangkar, balok panjang gitu loh. Kenapa? Sebenarnya kotak itu tidak jelek ya kalau kita akan benar-benar membuat secara detail, secara proporsi, secara karakternya keluar itu pasti menarik. Jadi kalau kotak cuma biasa hanya ada depan ada variasi sedikit sih, saya kira mungkin kurang menarik juga ya suatu desain. Oh, tapi itu nggak berhubungan sama istilahnya mungkin apa ya, medan perkotaan ya, mungkin ada jembatannya atau masalah stabilitas atau aksesnya untuk apa, untuk penumpang itu. Kira enggak. Seperti halnya di luar ya, di Eropa juga sama. Semua desain besar, Cityline itu hampir semuanya kotak ya. Tapi nggak tahu kalau untuk masa depan bisa jadi depannya agak apa, kayak kapsul bisa jadi. Ya. Memang itu akan jalan terus melihat kondisi sesuai dengan perkembangan. Ya, betul. Tapi ternyata teman-teman, walaupun tampilan luarnya kotak, di dalamnya ini kita juga bisa tetap nyaman. Tetap nyaman, ya kan? Itu nomor satu. Nyamanan jadi nomor satu. Betul. Dan ini joknya juga bikinan Laksana ini ya? Ini Laksana. Ini, ya tapi ini memang mungkin nggak tahu konsep desainnya. Kok bisa jok yang ini tipis, tapi ya cukup nyaman didudui. Maksudnya ini kalau pakai jok ya, jok model ini guys, base-nya kita bisa isi mungkin 50. Nah itu tipis banget kok. Iya, tertarik. Nah iya tapi, cuma memang ini mungkin nggak didesain untuk duduk lama ya. Iya. Untuk desain model untuk Cityline kan hampir semua seperti ini ya. Jadi memang tidak didesain untuk berlama-lama. Mungkin hanya berapa setengah jam, hanya putar kota aja. Betul. Ruangan waktu sedikit ya. Dan ini kan nggak bisa reclining. Tapi ngomong jujur, ini bahannya unik sih. Kayak kalau yang di joknya kita, yang di akap itu, ya produksi Laksana juga. Ini kan kulitnya glossy. Iya, glossy. Ini doff. Dan kesep gitu ya. Ini juga dikembangkan sama timnya Riri. Ini kalau yang ini kan pasti sudah disesuaikan ada sendiri. Ya, kalau ini sih sudah lama kita bikin juga ya. Oke. Jadi rupanya ada masternya terus kita bikin sendiri. Jadi rupanya Laksana juga ngembangin untuk apa? Bangku lah ya. Dan kaki-kaki hanya bangku ini loh Pak. Tapi juga seat yang regular juga. Oh iya. Seat lihat tuh. Wah, lihat tuh. Kapan-kapan. Pengennya lihat semua, tapi kan kita harus tahu ada bagian-bagian tertentu yang memang nggak boleh dibuka gitu loh, ya kan? Kita juga produksi seat sendiri, desain sendiri, keren kan? Ya, keren. Ya. Bisa dilihat dari kakinya aja, ini laser cutting ya? Tuh, kakinya ini teman-teman, ini motifnya unik dan itu dibuat pakai laser cutting, jadi nggak las-lasan yang kaku model kotak. Jadi konsepnya ini seperti yang Anda lihat ya, apa ininya, ini sunblast atau stiker? Ini stiker. Grafir luar ini kan di grafir. Oh, di grafir ya. Nah, intinya gini Pak Tony, kalau yang di sini kan harus ringan. Ada ketentuannya. Oh. Iya, ringan. Yang elektrik. Yang itu harus ringan. Gitu. Berapanya mungkin dari yang masuk kaki. Beda dengan yang Jakarta. Ini materialnya juga semua di itu juga. Itu ringan semua. Iya. Oh, berarti ini aluminium. Ini aluminium atas juga kita pakai, kemarin kita juga pakai fitur semua aluminium. Wow. Jadi diperhitungkan harus ringan terus. Oke, berarti ini membuktikan juga nggak semua istilahnya nggak sembarangan bikin base listrik. Karena ternyata base listrik teknologi datang dengan permintaan spesifikasi yang khusus. Ya kan? Karena kalau misalkan ini base-nya tetap pakai besi yang berat, ya dayanya motor listriknya kebanyakan untuk gotong besinya, bukan untuk gotong orang. Oke, jadi ini ya teman-teman, kita lain kali ngobrol yang lebih panjang soal desain. Tapi karena kalau di sini masuk ke ruang desainnya Om Riri nggak boleh, ya kan? Nanti kapan-kapan kalau udah nggak bulan puasa, ngobrol-ngobrol santai di mana podcast yang kapan hari kita lanjutkan. Gimana sih kalau mau jadi desainer atau mungkin Om Riri bisa ngasih wejangan ke
yang sudah mulai desain bis gimana supaya membuat out of the box ya. Karena waktu yang terbatas, kita sekian dulu sampai di sini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Laksanakan.